Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bro Putra, dari Idea Indonesia. Baik, di pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang metode mind mapping. Kalau kemarin kita sudah belajar basic teorinya, tentang mind mapping itu apa, fungsinya itu apa, terus juga manfaat dari mind mapping apa, prinsip-prinsipnya seperti apa. Maka kali ini agar lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan mind mapping, kita harus segera praktik membuatnya. Baik, review singkat sebelum kita masuk ke praktikum pada hari ini. Mind map itu apa sih? Kita bahas secara singkat dulu untuk mengingatkan kembali teman-teman semuanya bahwa mind map adalah suatu cara atau suatu metode untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, gagasan, cita-cita, keinginan, atau informasi yang lainnya dalam bentuk tulisan, gambar, dan diagram, ya, agar dapat dipahami dan diikuti secara jelas dan efisien. Nah, itu definisi dari mind mapping. Nah, tujuannya ya atau fungsinya untuk mengarahkan subjek, pelaku, atau seseorang untuk memiliki target, membantu fokus pada target, dan mengerahkan segala usaha untuk mencapai target. Baik, pada sesi praktek kali ini, saya harap teman-teman bisa membuka buku Hospitality Management yang teman-teman miliki. Atau teman-teman bisa lihat ya, scan buku tersebut dari halaman 2 sampai halaman 10 di link deskripsi yang Bro Putra akan cantumkan nanti. Di situ Bro Putra sudah mencantumkan link download scan halaman 2 sampai halaman 10 dari buku Hospitality Management. Nah, kali ini target kita apa sih? Target kita adalah memahami jenis-jenis hotel atau tipe-tipe hotel. Nah, yang tertera dalam buku Hospitality Management dari halaman 2 sampai halaman 10. Ya, jadi kurang lebih ada sekitar 8 halaman untuk memahami tipe-tipe hotel. Nah, kali ini kita akan membuat metode mind map menggunakan uh, software berbasis komputer ya. Jadi kita akan menggunakan versi digital mind mapping gitu. Jadi teman-teman perlu diketahui untuk membuat mind mapping bisa melalui 3 cara. Bisa melalui PC ya, menggunakan software yang ada di PC atau laptop, bisa Android, bisa juga manual dengan menggambar eh, menggunakan tangan masing-masing ya dan di selembar kertas. Nah, tapi kali ini supaya lebih mudah dan teman-teman juga bisa mengikuti dengan baik, kita bahas versi yang membuat menggunakan digital mind map, yaitu menggunakan PC ataupun laptop. Kita akan menggunakan software yang bernama MindMapple. Jadi ini tampilan softwarenya seperti ini. Ya, untuk link download software ini sudah Bro Putra cantumkan ya di deskripsi dari video ini. Jadi nanti silakan diklik saja link tersebut menggunakan laptop atau PC masing-masing dan di-download softwarenya dan juga bisa langsung diinstalasi. Instalasinya gampang kok. Kalau sudah di-download softwarenya, tinggal di double klik saja, terus ikuti petunjuknya, next 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 sampai finish dan nanti aplikasinya bisa langsung dibuka ya. Ingat, hari ini kita akan belajar praktik ya menggunakan software MindMapple. Ya, kita tidak akan bahas menggunakan Android hari ini ataupun metode manual seperti itu. Baik, ini contoh tampilan ya, scanan dari halaman 2 sampai halaman 10 di buku Hospitality Management yang teman-teman miliki, atau teman-teman juga bisa download hasil scan ini di link deskripsinya. Oke, baik, langsung saja. Ketika teman-teman sudah berhasil menginstal software MindMapple, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi tampilannya ini sangat familiar atau sangat mirip ya, sangat identik dengan Microsoft Word yang teman-teman miliki ya. Word, Excel atau PowerPoint kurang lebihnya juga tampilannya, menu-menunya, toolbarnya juga seperti ini. Baik, setelah muncul seperti ini teman-teman klik yang ini saja, yang MindMapple ini ya. Jadi yang template paling standar. Nah, ketika diklik maka ini akan muncul seperti ini. Ya, jadi ada kotak bertuliskan central topic di tengah. Nah, sebelum kita mulai membuat mind mapping dari halaman 2 sampai halaman 10, sebaiknya ini ya, ini page-nya atau nama dari halaman ini kita namakan. Ya, kita rename. Kita rename jadi
mungkin bisa diketik halaman 2 strip 10 untuk menandakan bahwa mind mapping ini adalah rangkuman dari halaman 2 sampai halaman 10 dari buku Hospitality Management ya. Kita klik OK, maka dia akan tampil seperti ini. Baik, silakan dibuka bukunya masing-masing dari halaman 2 sampai halaman 10 atau bisa di-download tadi ya. Silakan. Nah, kita tahu bahwa di situ membahas tipe-tipe hotel. Maka apa yang kita lakukan di central topic ini teman-teman semuanya, ini bisa kita klik kanan dan juga kita klik edit text box. Nah, maka teks central topic ini akan terblok dan ini bisa kita edit, kita ganti-ganti sesuka hati kita. Nah, dalam hal ini kita ketik tipe hotel. Ingat ya, sebaiknya disarankan menggunakan huruf besar. Oke. Kita klik di mana saja. Nah, sudah jadi ya tipe-tipe hotel nih di area yang paling tengah. Nah, di sini ada 10, tapi untuk pembahasan contoh supaya tidak terlalu panjang, tentunya tidak akan kita bahas semuanya ya, 10 tipe-tipe hotel. Hanya beberapa saja, nanti teman-teman yang melanjutkan. Baik, selanjutnya ini kita drag and drop. Jadi kita drag and drop, kita klik terus tarik, tahan ya, klik tahan, tarik ke sini. Maka dia akan menjadi menu topik yang selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat di halaman 3, di situ ada tertulis hotel berdasarkan kelas. Maka di sini kita klik kanan, kita edit text box, kita tulis kelas. Baik. Nah, ini perlu kita edit dulu sebenarnya teman-teman, tapi untuk contoh langsung saja kita ke menu yang keduanya. Nanti ini kita kembali kita edit lagi ya. Menu kedua adalah di halaman 5 itu ada hotel berdasarkan plan. Kita klik dari menu pusat ini, drag and drop, tahan ya, jangan dilepas klikannya, lepas boleh di sini. Nah, ini kita klik kanan, lalu kita edit text box. Di sini bisa kita tulis plan. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke buku ya, masih di halaman 5. Itu hotel berdasarkan ukuran. Maka di sini kita klik, kita drag and drop ke bawah. Nah, dia akan ada menu baru, kita klik kanan, edit text box, kita tulis ukuran. Baik, untuk contoh, sekedar contoh kita akan bahas 3 ini saja. Kelas, plan, ukuran. Sisanya nanti teman-teman yang melanjutkan ya. Oke, baik, lanjut. Sekarang, hotel berdasarkan kelas menurut yang ada di buku itu terbagi menjadi 5, yaitu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Nah, ini perlu kita buat menu baru lagi dengan cara yang sama. Kita klik bagian sini, kita drag and drop. Kita tahan ya, baru kita lepas. Nah, di sini kita klik kanan. Seperti biasa kita edit text box, kita tulis di sini bintang 1. Bintang 1 mungkin bisa saya pakai simbol gitu ya, pakai simbol bintang juga boleh. Ya. Seperti ini. Oke, atau sebenarnya teman-teman mau tulis pakai huruf bintang 1 juga nggak masalah ya. Fine-fine saja. Cuman Bro Putra inginnya pakai simbol seperti ini. Bintang 1. Baik. Selanjutnya kita drag and drop seperti biasa, kita klik kanan, edit text box, ini ada bintang 2. Lakukan langkah yang sama, ini bintang 3. Baik, ini kita belajar yang basic dulu ya, supaya teman-teman nanti tidak bingung. Oke, ini diedit juga nih bintang 4. Sampai di yang paling terakhir, kelas adalah bintang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya anggap simbol bintang ini di keyboard PC atau laptop masing-masing ini jelas ada. Ini mewakili dari bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 ya. Baik, kita fokus ke halaman 3. Silakan dibuka halaman 3 di buku Hospitality Management atau di link download yang sudah saya sediakan. Kita baca. Di situ hotel berdasarkan kelas itu ada bintang 1. Bintang 1 di situ ada keterangannya bahwa jumlah kamar standar itu minimum 15 kamar ya. Terus kamar mandi di dalam, luas kamar standar minimum 20 meter persegi. Baik, dalam metode mind mapping ketika ada teks yang sangat banyak, maka teman-teman wajib mampu merangkumnya. Jadi tidak boleh mind mapping itu teks yang ada di buku semuanya di copy paste ke mind map. Ya namanya bukan mind map lagi kalau seperti itu, karena mind map itu fungsinya untuk membantu fokus pada target. Dalam hal ini fokus targetnya adalah memahami tipe-tipe hotel. Jadi kalau misalkan
semua teks yang menurut teman-teman tidak perlu terus dimasukkan, ya itu akan membuat teman-teman kesusahan nantinya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar merangkum. Contoh, jumlah kamar standar minimum 15 kamar. Nah, ini kita akan menggunakan fasilitas yang namanya note. Jadi kita klik kanan di sini. Nah, di sini ada note, kita klik saja. Di sini kita tulis jumlah kamar standar. Jumlah kamar standar itu 15. Lalu di sini ada keterangan lagi kamar mandi di dalam. Saya rasa tidak perlu dicantumkan karena sudah pasti di dalam. Luas kamar standar minimum 20 meter persegi. Baik, ini kita cantumkan. Luas kamar standar ini 20 meter persegi. Untuk persegi ini sebenarnya angka 2 kecil di atas ya, atau di Microsoft Word biasa disebut dengan superscript efeknya. Tapi sayangnya di software MindMaple ini efek ini tidak bisa dibuat ya. Jadi efek superscriptnya tidak bisa dibuat. Mungkin bisa kita akalin, kita kecilkan saja tapi tetap di bawah. Yang penting teman-teman paham bahwa ini artinya 20 meter persegi. Baik, jadi definisi dari hotel bintang 1 adalah hotel yang memiliki jumlah kamar standar itu 15, minimum ya, minimum 15. Lalu luas kamar standarnya itu 20 meter persegi dari masing-masing kamar. Baik, nah kembali ke teori awal tadi bahwa mind mapping ini tidak melulu soal teks, boleh dicantumkan gambar, diagram, logo dan lain sebagainya. Maka untuk membantu kita dan memudahkan kita, ini boleh kok kita tambah gambar. Caranya seperti apa? Baik, caranya kita bisa klik kanan di sini ya. Lalu di sini ada menu image ya. Nah, di sini ada klik from file. Jadi kita akan insert gambarnya gitu ya. Teman-teman siapkan gambar. Silakan cari di internet gambar-gambar yang menurut teman-teman mewakili dari mind mapping teman-teman semuanya. Dalam hal ini di sini tertulis hotel bintang 1. Nah, maka ini akan saya masukkan gambar hotel bintang 1. Silakan search di Google, ini sudah cukup banyak ya, hotel bintang 1. Nah, dia akan masuk seperti ini. Nah, jika menurut teman-teman gambar ini terlalu besar, silakan diklik gambarnya. Lalu bisa dikecilkan ukurannya. Jadi ini custom sesuai ukuran, sesuai kemauan teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi silakan di drag and drop untuk besar kecilnya. Itu teman-teman bisa atur kok. Tuh, seperti itu. Ya. Nah, notes ini bisa terlihat, bisa juga tidak terlihat. Kalau ingin tidak terlihat, diklik saja yang ini. Nah, jika ingin terlihat notesnya, kita klik kembali. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini ya mewakili hotel bintang 1. Nah, selanjutnya untuk hotel bintang 2 pun sama. Bisa kita baca kembali di bukunya di halaman 3. Di situ ada deskripsi. Hotel bintang 2 jumlah kamar standar minimum 20 kamar, kamar suite minimum 1 kamar dan lain sebagainya. Ini kita masukkan di notes. Jadi ketika ada penjelasan yang cukup panjang, ada teks yang cukup panjang, itu jangan dimasukkan langsung di kotak utamanya yang sini, tapi di bagian notes. Jadi kita klik kanan di sini, kita klik notes. Nah, disinilah kita ngisi hal-hal tersebut. Kita ketik ya, jumlah kamar standar itu 20 kamar. Ya, dengan luas 22 meter persegi. Baik. Lalu selanjutnya kita enter lagi ke bawah. Ini kita kembalikan dulu ukurannya. Oke, 10 ya. Lalu di sini jumlah kamar suite itu ada minimal 1. Baik, dengan luas kamarnya itu 44 meter persegi. Baik ya, jadi ini cara membacanya. Hotel bintang 2 adalah hotel yang memiliki jumlah kamar standar minimal 20 kamar dengan luas 22 meter persegi, dan juga minimal kamar suite-nya ada 1 kamar dengan luas 44 meter persegi. Baik, nah ini bisa kita sembunyikan ya notes-nya. Oke,
Baik, ini kita perlu ada gambar pendukung. Kita klik kanan, image, kita from file. Kebetulan di sini Bro Putra sudah mencari sebelumnya hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Di internet ada banyak. Saya masukkan hotel bintang 2 di sini. Ingat, jika terlalu besar, teman-teman bisa klik gambarnya, lalu bisa dikecilkan manual. Nah, seperti ini ya. Lanjut, kita lakukan hal yang sama pada hotel kelas bintang 3. Ya, di sini di buku kita baca keterangannya, jumlah kamar standar itu minimal ada 30 kamar dengan luas kamar standarnya 24 meter persegi. Nah, terus kamar suite ada 2 kamar dengan luas kamar standarnya 48 meter persegi. Yuk, klik kanan, note. Nah, kita tulis jumlah kamar standar. Itu ada 30 kamar dengan luas kamar 24 meter persegi ya. Oke, selanjutnya jumlah kamar suite-nya itu minimal ada 2 kamar dengan luas kamarnya itu 48 meter persegi. Oke, baik, dan seperti biasa kita tambahkan gambar juga, sarana pendukung ya. Klik kanan, image, from file, pilih gambar hotel bintang 3. Baik, terlalu besar silakan diklik lalu dikecilkan manual menggunakan mouse teman-teman masing-masing. Oke, baik. Nah, teman-teman, saya rasa ini sudah cukup paham ya seperti ini, dan bisa dilanjutkan ke yang bintang 4 maupun bintang 5. Nah, ini saya masukkan gambarnya dulu, hotel yang bintang 4 seperti ini. Kita kecilkan. Yang bintang 5 pun juga bisa dimasukkan gambarnya. Nah, baik. Ini maka sudah jadi ya untuk tipe-tipe hotel yang berdasarkan kelas. Ini tinggal dikasih notes-nya aja, keterangannya seperti apa. Silahkan diikuti. Oke, baik. Yang kedua adalah hotel berdasarkan plan. Nah, berdasarkan plan kita baca ya. Ini di buku ada di halaman 5 untuk di buku. Baik, hotel berdasarkan plan ini ternyata masih dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu American Plan, Continental Plan, dan European Plan. Nah, jadi ini kita drag and drop, kita klik, tahan ya, geret ke sini, kita lepas ya. Ini juga kita klik, drag and drop, satu lagi klik, drag and drop. Yang pertama ini kita klik kanan, edit text box, ada American Plan. Oke, yang kedua kita klik kanan lagi, edit text box, ada Continental Plan. Lalu yang ketiga kita klik kanan, edit text box, ada European Plan. Baik. Nah, itu di halaman 5 di buku Hospitality Management kalian ada keterangannya detail ya tentang American Plan itu apa, Continental Plan apa, European Plan itu apa. Tapi ingat, ini metode mind mapping. Jadi, ketika bertemu teks yang sangat panjang, maka teman-teman harus merangkumnya dan bisa memasukkannya ke dalam notes ya, ke dalam catatan. Baik, yang pertama ada American Plan. Di situ bisa kita bisa kita ketahui sistem perencanaan harga kamar di mana harga yang dibayarkan sudah termasuk harga kamar itu sendiri ditambah dengan makan atau meals ya, teman-teman semuanya. Baik, mungkin di sini bisa kita kasih catatan, kita klik kanan, kita notes, kita singkat saja. Intinya harga kamar sudah termasuk makan ya, teman-teman semuanya. Harga makan, baik. Harga kamar sudah termasuk harga makan. Oke, lanjut. Lalu
ternyata di sini untuk American Plan masih terbagi menjadi dua lagi, yaitu Full American Plan dan juga Modified American Plan. Maka otomatis kita tarik dua cabang lagi. Kita klik di sini, ya kita sebentar klik. Oke, ya kita klik. Lalu edit text box. Yang pertama ada Full American Plan. Full American Plan. Lalu yang kedua, ini ada, kita klik kanan edit text box ya, Modified American Plan. Oke, baik. Nah, ada keterangan lebih lanjut, silahkan dibaca di halaman nomor 5 di buku Hospitality Management teman-teman semuanya. Full American Plan adalah harga kamar sudah termasuk 3 kali makan, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, jadi ini bisa kita dalam notes ya, klik kanan, notes, harga kamar sudah termasuk 3 kali makan. Oke. Lalu untuk yang Modified American Plan, di situ tertulis harga kamar sudah termasuk dengan 2 kali makan, di mana salah satu diantaranya harus makan pagi. Berarti di sini kita klik kanan, kita berikan notes. Harga kamar sudah termasuk 2 kali makan, salah satunya harus makan pagi ya, atau breakfast dalam bahasa Inggris. Nah, kita sembunyikan untuk notesnya biar tidak terlalu panjang. Baik, untuk sarana pendukung, ingat teman-teman boleh tambahkan simbol, foto, gambar, atau yang lainnya ya. Jadi misal untuk Full American Plan, di sini tertulis bahwa kamar sudah termasuk makan. Nah, mungkin saya akan memasukkan satu foto nih, yaitu foto kamar dan juga makanan. Nah, masalahnya dalam software MindMapple ini ketika kita klik kanan terus kita masukkan image, ini hanya bisa satu foto yang kita masukkan, jadi tidak bisa dua foto. Nah, maka dari itu kita harus menjoinkan dua foto. Kalau di sistem Android banyak aplikasinya, contohnya PhotoGrid ya, tapi kalau di PC ataupun laptop teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya Microsoft PowerPoint. Tentu teman-teman semuanya sudah terinstall ya di laptop masing-masing Microsoft PowerPoint. Baik, misal kita buka Microsoft PowerPoint ya, kita buka lembar baru seperti ini, lalu teman-teman sisipkan atau insert ya gambar di sini, lalu dibuka filenya. Untuk teman-teman semuanya dicari aja file mana yang ingin digabungkan. Misal saya ingin buat gambar untuk mendeskripsikan Full American Plan. Di situ harga kamar sudah termasuk 3 kali makan. Maka saya akan masukkan saya akan masukkan gambar kamar di sini. Ya. Ini boleh dihapus ya. Boleh dihapus. Saya akan masukkan gambar kamar seperti ini. Ya. Dan saya juga akan memasukkan gambar makanan. Gitu, makanan. Ah, ini dia. Ah, ini mungkin bisa kita crop ya biar tidak terlalu lebar. Juga bisa kita crop. Baik. Nah, di sini bisa kita masukkan, ini kamar ya, ini makanan. Tadi definisi dari Full American Plan adalah harga kamar sudah termasuk 3 kali makan. Maka saya akan menambahkan text box di sini ya, di menu sisipkan atau insert, kotak teks atau text box ya. Ini bisa ditambahkan misalkan 3 kali seperti ini. Bisa kita besarkan ukurannya di sini ya. Nah, agar mudah dipahami. Nah, di sini ada 3 kali. Jadi maksudnya harga kamar
terus 3 kali makan seperti itu. Atau bisa juga ini di atasnya seperti ini juga boleh. Jadi ini menandakan satu kamar plus 3 kali makan. Baik, lalu kita simpan dalam format JPEG atau gambar dengan cara kita pilih file, simpan sebagai, atau dalam bahasa Inggris save as, ya. Terus terserah teman-teman ingin simpan di mana, gitu ya. Di sini juga boleh. Mungkin saya beri nama Full American Plan. Dan di sini di save as type-nya, tipe penyimpanannya teman-teman ganti ke yang JPEG. Nah, kita simpan. Semua slide boleh, hanya yang ini juga boleh, nggak masalah karena cuma satu, ya. Oke, ini bisa kita abaikan ya, kita fokus ke yang main Maple-nya. Baik. Lalu di sini di Full American Plan kita akan klik kanan, ya. Lalu kita akan tambahkan image from file. Nah, kita cari gambar yang tadi sudah kita buat. Nah, ini dia ya. Ini gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia. Ini kita klik, terus kita boleh kecilkan sedikit juga, nggak masalah. Nah, jadi Full American Plan seperti ini, gitu ya. Jadi ini terhitung satu gambar ya. Satu gambar. Jadi menandakan Full American Plan. Dengan melihat gambar ini saja, kita sudah tahu bahwa Full American Plan itu harga kamar sudah termasuk 3 kali makan. Dan teman-teman juga bisa melakukannya untuk yang Modified American Plan. Nah, teman-teman jangan khawatir jika misal gambar-gambar ini belum bisa mewakili atau membuat teman-teman paham, kan ada notes-nya. Jadi notes ini berfungsi untuk informasi yang sedikit lebih detail dibandingkan penjelasan melalui gambar. Bisa kita klik. Nah, di sini ada harga kamar sudah termasuk 3 kali makan. Di sini juga iya ya. Ada harga kamar sudah termasuk 2 kali makan. Salah satunya harus makan pagi atau sarapan. Nah, ini juga bisa dibuat nih gambarnya ya di Microsoft PowerPoint seperti tadi. Baik, jadi silakan nanti yang ini dilengkapi ya. Oke, selanjutnya ada Continental Plan. Oke, Continental Plan silakan dibuka bukunya di halaman nomor 5 ya. Itu tertulis adalah perencanaan harga kamar, di mana harga kamar tersebut sudah termasuk dengan continental breakfast. Jadi ini harga kamar sudah termasuk 1 kali makan, yaitu breakfast, continental breakfast. Baik, mungkin teman-teman untuk awal-awal ini masih bingung continental breakfast itu yang gimana. Sementara mungkin boleh dicari di internet lebih detail tentang continental breakfast. Yang jelas continental breakfast ini sarapan ya, salah satu jenis sarapan yang ala-ala Eropa gitu teman-teman semuanya. Jadi kayak roti, sosis, selai, kacang, itu termasuk dalam continental breakfast. Nah, di sini kita klik kanan dulu, kita masukkan notes-nya. Jadi harga kamar sudah termasuk dengan continental breakfast. Oke, itu detailnya seperti itu. Nah, tentu ini bisa kita sisipkan gambar ya. Kita klik kanan, kita image from file, kita cari gambar yang mendukung itu. Nah, tadi Bro Putra sudah mencari di internet contoh gambar continental breakfast. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, terserah teman-teman semuanya. Ini juga notes-nya bisa disembunyikan. Jadi untuk menyembunyikan dan menampilkan notes hanya klik logo ini ya, logo notes-nya. Nah, ini klik untuk menampilkan dan klik untuk menyembunyikan. Seperti itu. Baik, untuk European Plan, di situ juga teman-teman bisa dibaca bahwa ada keterangannya tuh. Kita klik kanan, notes, ya. Tamu yang menginap hanya bayar untuk kamar saja. Jadi, hanya harga, hanya kamar saja. Hanya kamar saja. Jadi tidak ada breakfast maupun lunch maupun dinner ya. Nah, bisa kita klik kanan, kita tambahkan image ya. Jadi image-nya ya gambar ya hanya kamar saja karena memang plan yang ini memang hanya kamar saja. Ya, besar kecilnya terserah teman-teman ya. Kalau ini kegedean bisa diklik terus dikecilkan untuk ukurannya. Baik, ya. Seperti ini teman-teman semuanya. Oke, dan
Ini lanjut untuk yang ukuran. Nah, untuk yang ukuran mungkin saya contohkan beberapa saja atau satu saja, nanti teman-teman bisa melanjutkannya ya untuk tugas teman-teman semuanya. Untuk ukuran di sini terbagi menjadi tiga ya teman-teman ya. Ada small hotel, ada medium hotel, ada large hotel. Silakan dibuka di halaman 5 dan halaman 6. Maka di sini kita klik drag and drop. Di sini kita klik kanan, edit text box, kita ubah judulnya jadi small hotel. Klik, kita lepas di sini, kita edit text box medium hotel. Nah, kita klik drag and drop, klik kanan, edit text box large hotel. Nah, di situ silakan dibaca definisinya dan teman-teman harus bisa merangkumnya. Contoh di halaman 5 tertulis small hotel itu hotel kecil dengan jumlah kamar di bawah 150. Maka kita klik di sini ya. Kita klik notes kamar lebih kecil, jumlah kamar di bawah 150. Maka kita bisa pakai logo ini ya, lebih kecil 150. Baik. Untuk yang medium ternyata ini dibagi menjadi dua lagi. Ada average hotel, ada juga above average. Maka kita drag and drop lagi teman-teman semuanya. Ini agak sulit karena udah semakin kecil. Baik, kita klik kanan, edit text box, ada average hotel. Terus satu lagi ada above average. Klik kanan, edit text box, ada above average ya. Large hotel tidak ada klasifikasi lebih lanjut ya. Jadi seperti itu, ini notesnya kita hide dulu. Untuk medium hotel di sini keterangannya di buku masing-masing silakan dibaca. Adalah hotel dengan ukuran sedang, di mana dalam medium hotel ini dikategorikan menjadi dua, yaitu average hotel. Nah, average hotel ini kita notes juga. Average hotel ini kita kasih notes jumlah kamar antara 150 sampai dengan 299 kamar. Ini masuk ke average hotel. Nah, untuk yang above average ini kita kasih notes juga, yaitu jumlah kamar antara 300 sampai dengan 600 kamar. Ini masuk ke above average. Yang terakhir large hotel ini di situ keterangannya di halaman nomor 6. Large hotel adalah hotel dengan klasifikasi sebagai hotel besar dengan jumlah kamar di atas 600 kamar. Kita klik kanan notes. Jadi bisa ketik jumlah kamar lebih besar dari 600 nih, masuk ke large. Nah, tentu saja ini bisa diberikan gambar-gambar penunjang ya. Untuk misalkan untuk di small hotel ini bisa teman-teman cari di internet ya, hotel-hotel yang memang kamarnya cuman segitu ya, cuman cuman di bawah 150, dicari saja, nggak masalah ya. Jadi di mind mapping itu teman-teman harus pintar-pintar memasukkan gambar-gambar penunjang agar kalau bisa sekali kita ngeliat kita tuh inget definisi dari hal-hal tersebut, definisi dari small hotel seperti apa gitu. Atau sebenarnya jika definisinya tadi tidak terlalu panjang seperti jumlah kamar di bawah 150, boleh kok langsung di judulnya, nggak masalah. Di small hotel ini terus dalam kurung misalkan gitu, itu juga nggak masalah. Dalam kurung lebih kecil dari 150 itu juga nggak masalah. Yang penting sesuai kreativitas teman-teman semuanya. Asal ketika teman-teman melihat mind mapping yang teman-teman buat dan teman-teman itu paham, maka itu sah-sah saja. Seperti itu. Atau mau ditambah gambar kamar juga nggak masalah. Misalkan kayak di sini tambahin gambar kamar, tinggal ya klik kayak seperti large hotel ini, jumlah kamarnya lebih dari 600. Kalian klik kanan, tambahin image juga boleh kok, nggak masalah gitu ya. Boleh image dari si gambar kamar tersebut atau gambar hotelnya juga, itu nggak masalah. Seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Baik,
Mungkin itu saja, saya contohkan hanya 3 ya tipe hotel, yaitu kelas, plan, dan ukuran. Nah, sisanya teman-teman ini membuat sendiri ya. Total itu ada 10 tipe hotel ya. Sampai nanti itu wujud fisiknya seperti apa juga ada. Nah, ini tugas buat teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan kedua ini, Bro Putra ingin memberikan tugas ke teman-teman semuanya. Bagi yang punya PC ya dan atau laptop, teman-teman silakan download software MindMapple, link downloadnya ada di deskripsi ya, diinstal softwarenya lalu dilanjutkan ya atau dibuat seperti ini gitu ya, dan nanti sampai lengkap. Ini Bro Putra hanya mencontohkan 3 saja gitu. Tidak harus detail banget, tidak harus bagus banget, yang penting teman-teman nanti paham apa yang dimaksud dengan ini, itu teman-teman paham semuanya. Lalu terakhir nih, ini kan acak-acakan banget gitu ya, acak-acakan banget. Lalu bagaimana cara merapikannya? Kita tinggal klik di tengah yang ini, di tipe-tipe hotel. Terus lalu di menu home ya, kita di sini ada growth direction. Kita klik. Nah, silakan teman-teman berkreasi, diklik mau yang mana. Kita klik yang ini boleh, kita klik yang ini boleh, akan jadi seperti ini, otomatis akan rapi ya. Kita klik yang ini juga boleh. Tuh. Ini sesuai selera teman-teman maunya yang mana. Atau yang seperti ini juga boleh, atau mau yang nyebar juga boleh seperti ini. Jadi ini akan terlihat rapi ya teman-teman semuanya, seperti ini gitu. Dan ini notesnya juga bisa ditutup, bisa juga dibuka. Teman-teman pengen buka juga dia akan ada keterangannya langsung. Baik, jadi mungkin kita review sedikit. Kalau misalkan perbedaannya ya antara belajar menggunakan textbook biasa dengan metode mind map. Nah, bayangkan teman-teman bisa merangkum dari halaman 2 sampai halaman 10 dalam satu lembar mind map saja. Begitu. Memang ini baru 3 saja, baru dari kelas, ukuran, dan plan. Sisanya teman-teman mohon untuk dilanjutkan. Seperti itu. Dari sini kita bisa tahu nih, kalau ditanya tipe-tipe hotel apa aja? Tipe-tipe hotel tuh ada yang dari kelas, ada yang dari ukuran, dan plan. Nah, dari kelas itu terbagi menjadi 5 loh. Ada hotel bintang 1 di sini, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, kalau ditanya hotel bintang 1 tuh yang gimana, dibuka aja notesnya. Hotel bintang 1 tuh hotel yang memiliki jumlah kamar standar minimumnya ada 15, luas kamarnya sekian gitu. Hotel bintang 2 yang gimana? Hotel bintang 2 tuh jumlah kamar standarnya minimal 20 dan luas kamarnya 22 meter persegi, bla 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 dan sebagainya gitu. Terus kalau ditanya juga, selanjutnya hotel berdasarkan plan itu yang seperti apa? Hotel berdasarkan plan ada 3, ada American Plan, ada Continental Plan, ada European Plan gitu. Nah, untuk American Plan terbagi menjadi 2 ya, ada Full American Plan, ada Modified American Plan. Nah, Full American Plan sendiri itu harga kamar sudah termasuk 3 kali makan ya. Detailnya ada di bawah sini ya, di notes ya kalau teman-teman lupa. Jadi, metode belajar menggunakan metode mind mapping ini insya Allah akan efektif untuk teman-teman semuanya. Mungkin di awal-awal teman-teman akan merasa kebingungan dan kesusahan membuat mind mapping itu ternyata cukup ribet. Tapi sekalinya teman-teman sudah memulai sekali, 2 kali, 3 kali dan sudah menjadi kebiasaan, metode ini akan menjadi mudah dipahami, mudah dihafal dan bisa membantu fokus pada target. Dalam hal ini targetnya untuk kali ini ya, memahami tipe-tipe hotel. Baik, cukup. Mungkin itu saja. Untuk di save-nya teman-teman bisa klik file terus save ya. Ini bisa, silahkan di save di mana teman-teman suka atau di export juga bisa. Jadi kita ekspor dalam bentuk gambar juga bisa. Kita klik file, lalu export dalam bentuk gambar. Jadi nanti kita bisa membukanya dalam bentuk gambar. Di sini ada export as image. Nah, bisa kita klik ya. Misalkan tugas mind mapping. Nah, nanti bisa juga dibuka. Ini tinggal di oke saja. Ya. Baik, teman-teman semuanya. Nah, seperti ini jadinya nanti ya. Dan ini silakan ditempel dimanapun teman-teman bisa jauh lebih memahami dan menghafal dengan metode seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.